Puji syukur kehadirat Allah, senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dalam munajat kita kepada Allah, setiap daripada doa yang kita panjatkan, yang kita munajatkan, Allah memberikan kabul terbaik untuk kita semua, dan insyaallah kita semua yang hadir husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian kita bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua kita, baik yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah kuatkan, Allah sehatkan, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita mencoba mengkaji, mencoba membahas bersama, kita coba belajar bersama salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menambah keimanan kita. Di dalam satu kitab karangan Imam Asy-Sya'bi, kata beliau, ada banyak cara untuk menumbuhkan atau meningkatkan keimanan. Bahkan di dalam satu kitab itu Imam Al-Baihaqi menuliskan kitab judulnya Syu'bul Iman, cabang-cabang keimanan. Jadi kitabnya judulnya Syu'bul Iman. Kalau diterjemahkan itu ada sekitar 70 lebih cabang-cabang keimanan, kata Imam Al-Baihaqi. Nah, kata Imam Al-Baihaqi, dalam di antara sekian banyak cabang-cabang keimanan itu adalah poin utama daripada itu bagaimana meningkatkan keimanan. Nah, kenapa harus keimanan yang ditingkatkan? Karena penyelamat di akhir zaman itu iman. Penyelamat. Maka tak salah ketika Nabi memiliki satu bentuk kekhawatiran yang terjadi dalam hati dia. Jadi ketika Nabi mau wafat itu, dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu, jadi ketika Nabi mau ditarik itu ruhnya sampai ke tenggorokan, Nabi bilang ummati ummati ummati. Itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Antara ada yang bilang hadisnya dhaif, silahkan. Ada yang bilang hadisnya sahih, silahkan. Karena memang kalaupun dia dhaif, dia masih bisa diambil faedah dari situ. Jadi ketika Nabi mau wafat itu, yang Nabi sampaikan itu adalah ummati, ummati, ummati. Dia tak bicara tentang anak, dia tak bicara tentang istri, dia tak bicara tentang orang yang lain. Bahkan dia tak berbicara tentang para sahabat. Tapi Nabi berbicara tentang umatku, umatku, umatku. Maka kita bagi nih umatnya Nabi. Umat Nabi itu secara garis besar setidaknya ada dua. Satu yang bertemu dengan Nabi, yang kedua yang tak ketemu dengan Nabi. Yang ketemu dengan Nabi, inilah yang disebut dengan para sahabat. Yang tak ketemu dengan Nabi, ada yang mendapat predikat terbaik. Ada tabi'in, ada tabi'in. Nah, di bawahnya adalah para alim saleh dan kita semua. Sampai suatu ketika Nabi bilang, siapa yang kelak, kata Nabi, kelak ada orang yang menjadi kekasihku. Sahabat bilang, kami kan ada sebagai sahabat. Kata Nabi, kalian tuh sahabatku. Tapi ada orang yang datang belakangan tidak mengenal diriku, tapi menjalankan sunnah-sunnahku, kata Nabi. Siapa mereka? Kita yang tidak ketemu dengan Nabi, tapi kita berharap dan berproses dan berusaha selalu menjalankan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi memiliki kekhawatiran ketika menyebutkan umatku, umatku, umatku. Mengapa? Menjadi pertanyaan, tanda tanya besar. Mengapa Nabi sebelum rohnya keluar dari diri dia ketika sampai di tenggorokan, yang disebut Nabi adalah umatku, umatku, umatku? Karena
Nabi punya kekhawatiran terhadap umatnya. Apa kekhawatiran Nabi terhadap umatnya? Menyimpangnya mereka dari jalan yang benar. Keluarnya iman dari dalam hati. Bergetarnya jiwa disebabkan karena kemaksiatan. Hilangnya gemetar karena kemaksiatan. Kalau Allah sebut dalam Al-Quran itu, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau dibacakan ayat Al-Quran, itu bergetar hati mereka. Sekarang saya tanya sama kita semua, siapa yang ketika dibacakan ayat Al-Quran hati dia bergetar? Kalau yang baca itu agak sumbing sedikit Ustaz, jangankan bergetar, mengamuk boleh awak buat nih gitu. Berarti Bapak Ibu kita bertanya serius ya. Ada imam bagus suaranya. Senang apa tak senang kita, Pak? Senang. Sekarang ada imam tapi tak pandai nadanya lurus saja, Pak. Nadanya lurus. Cuma makharijal hurufnya bagus. Senang kita? Jujur aja, nggak usah setengah-setengah, jujur aja. Senang apa tidak? Belum tentu itu, saya yakin itu senangnya di depan aja itu. Imam bentuk apa kok nadanya lurus saja. Salah satu bentuk fitnah di akhir zaman itu yang nyata, orang mendengarkan Al-Quran itu bukan karena ayatnya, tapi karena irama. Meskipun Nabi bilang dalam hadisnya, laisa minna man lam yataghadna bil Quran. Bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran tanpa dengan nada, tidak menggunakan nada. Tapi ini poinnya tidak dalam konteks tekstual ya. Yang dimaksud di hadis ini adalah ada orang pandai mengerti tajwid tapi nggak dipakai. Itu laisa minna, kata Nabi. Bukan dari golongan kami. Nah, bukan dari golongan kami ini cuma ada dua, kata Nabi. Satu orang kafir, yang kedua orang muslim yang tak dianggap. Orang muslim yang tidak dianggap Nabi. Ada itu dia orangnya. Salah satunya, ada dalam satu hadis Nabi ada 40 lebih laisa minna, kata Nabi. Ada 40 hadis yang berbicara orang-orang yang bukan masuk dalam golongan Nabi. Bukan orang kafir tapi muslim. Muslim tapi tak dianggap Nabi. Ada 40 hadis yang berbicara. Sama halnya dengan buku yang kita pegang malam hari ini adalah kekhawatiran Nabi. Ada sekitar 40 hadis lebih. Sekitar 40 hadisan menjadi kekhawatiran Nabi terhadap umatnya atas datangnya akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah dalam Al-Quran, wajilat qulubuhum, ketika dibacakan ayat Al-Quran itu mereka hati bergetar. Baik pakai irama maupun tanpa irama. Karena waktu Bilal bin Rabah mengazan itu, dia tak pakai irama nahawan, itu tidak ada. Karena waktu itu azannya Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lurus begitu aja. Cuma kencangnya bukan main, itu aja. Sehingga semua orang mendengar. Karena itu awal mula dan pertama sekali, itulah yang terindah. Karena tak ada yang lebih indah daripada itu. Sehingga kalau sekarang fitnahnya adalah orang senang mendengarkan Quran bukan karena ayatnya, tapi karena iramanya. Ada imam nadanya lurus saja tapi makharijul hurufnya benar. Orang lebih milih imam makharijul huruf benar tapi iramanya bagus. Itu poin penting. Maka harus kita perbaiki. Tapi kan tak salah. Salah satu sarana untuk meningkatkan itu di situ memang. Makanya kata Nabi, laisa minna man lam yataghadna bil Quran. Bukan dari golongan kami siapa orang-orang yang tidak menggunakan ilmu-ilmu tajwid dan Al-Quran ketika mereka membaca Al-Quran. Jadi orang yang paham Al-Quran, paham dia cara bernada yang baik, tapi dia tak pakai, itu dari saminna, kata Nabi. Bukan dari golongan kami, khusus untuk umat muslim. Nah Bapak Ibu kita kembalikan, wajilat qulubuhum, bergetar hati ini. Maka iman itu begitu. Dalam kitab Syu'bul Iman itu, kata Imam Al-Baihaqi, setidaknya hati seseorang itu kalau terasa, kalau dia mendengarkan orang baca Quran dan paham dia makna, salah satu cara biar hati ini paham, biar hati ini bisa bergetar mendengarkan Al-Quran, pahamkan maknanya. Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Paham kita Pak artinya dengan menyebut nama Allah. Itu artinya loh ya. Bukan makna tapi arti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Alhamdulillah itu? Segala puji itu apa? Bagi Allah yang maha kuasa, yang maha pemilik alam semesta. Maksudnya apa? Sekarang pertanyaannya kalau kita kaji dalam ilmu tasawuf, kalimat Alhamdulillah itu siapa yang hari ini ucapnya Alhamdulillah? Oh kami semua Alhamdulillah. Siapa yang memaknai Alhamdulillah? Diam semua. Siapa yang mengamalkan Alhamdulillah? Karena orang yang betul-betul memahami dan mengamalkan Alhamdulillah itu mesti lisannya tak akan mencaci nikmatnya Allah. Itu tidak mungkin. Baik, kita kembalikan kepada poin kita tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kekhawatiran Nabi itu jelas. Banyaknya kelak di akhir zaman kata Nabi umat itu berpaling. Nabi bilang ummati, ummati, ummati. Syekh Ramadan Al-Buti menuliskan dalam kitabnya Manil Mas'ul an takhallufil muslimin. Siapa yang bertanggung jawab atas keterbelakangan umat muslim. Jadi ini Syekh Ramadan Al-Buti, ulama terkenal Syria, menuliskan buku judulnya Siapa yang bertanggung jawab atas keterbelakangan umat muslim. Apa yang beliau maksud keterbelakangan di situ? Satu, jauhnya umat muslim daripada Al-Quran. Dua, jauhnya umat muslim daripada nilai-nilai agama. Tiga, jauhnya umat muslim dari Islam itu sendiri. Coba bayangkan. Dan pertanyaannya adalah apakah itu menjadi kekhawatiran Nabi yang terbesar? Iya. Makanya Nabi bilang dalam hadisnya, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua ini, tidak akan sesat. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kekhawatiran Nabi, Nabi dalam hidupnya sampai dia mau wafat saja, dia tak pernah mikirkan diri dia sendiri. Yang dia pikirkan cuma satu aja, umatnya. Karena Nabi pernah lihat neraka. Karena Nabi tahu surga. Azabnya neraka itu jauh lebih pedih daripada apa yang pernah dirasakan manusia di muka bumi ini. Sehingga Nabi nggak pengen umat-umatnya ini masuk. Sehingga itu yang diminta oleh Nabi. Nabi berharap, ya Allah, jangan sampai umatku merasakan azab api neraka itu. Jangan sampai. Kalaulah nerakanya Jahanam itu dah menjadi bapaknya neraka. Orang jangankan neraka Jahanam, neraka yang paling kecil pun Nabi berdoa jangan sampai ada umatnya masuk. Tapi kata Allah, penyimpangan itu pasti terjadi. Penyimpangan itu pasti terjadi. Tapi Nabi menyampaikan kepada kita semua, jangan sampai ada umatku yang masuk. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin ada manusia yang tidak masuk? Ada tidak manusia yang tidak akan masuk neraka? Kan tidak ada. Mesti ada yang masuk. Orang kafir. Orang kafir masuk. Apakah orang kafir ini masuk dalam kategori umatnya Nabi Muhammad? Semua umat manusia ini umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Nabi semua umat itu Nabi Muhammad. Mau Nabi sebelumnya pun, mereka memahami Nabi sebelumnya tetap. Makanya posisi Nabi tak pernah mengkhawatirkan diri dia, tapi yang dikhawatirkan adalah umatnya. Nah, ini poin penting bagi kita. Bangga kita sebenarnya bahwa kita ini dikhawatirkan oleh Nabi. Bahkan Nabi berdoa semoga umat-umatnya itu semuanya masuk ke dalam surga. Nah kita, orang yang didoakan, orang yang diamini oleh malaikat, orang yang diberikan kunci menuju surga, justru manusia sekarang ini banyak yang menyimpang karena dorongan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan dalam hadis yang pertama tentang kekhawatiran Nabi, apa kata baginda Nabi? An Mahmudin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum al-yawma, kata Nabi. Hari ini yang aku khawatirkan dan yang paling aku khawatirkan terhadap kalian asyirkul asghar, kata Nabi. Syirik kecil, kata Nabi. Kenapa Nabi tidak mengkhawatirkan syirik besar? Karena Nabi tahu syirik besar itu saatnya akan hilang secara sendirinya. Contoh, pertumbuhan teknologi akan menghilangkan segalanya. Enggak ada lagi orang mau Pak menyembah patung tuh, dah jadul tuh, kata dia. Tuhan kami dah enggak patung.
Tuhan kami itu bukan matahari. Tuhan kami bukan lagi pohon. Meskipun ada tapi tak banyak. Dulu memang rame Pak. Yang menyembah patung semenjak kedatangan Islam itu dihapus. Hilang. Yang di Ka'bah, patung-patung di Ka'bah di bumi hanguskan setelah Fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah. Semua yang di Masjidil Aqsa dihabisi oleh Umar bin Khattab. Artinya patung-patung. Semua dihabisi. Orang tak lagi nyembah patung. Hanya tergantung pada iman masing-masing. Agama yang berbeda. Tapi dalam Islam, ketika Islam datang, mereka sudah mendengar Islam tak lagi mau menyembah patung. Tidak menyembah matahari, tidak menyembah pohon, tidak menyembah binatang. Tidak menyembah laut. Kata Nabi, yang syirik akbar seperti ini bisa ditalangi. Tapi Nabi yang kami khawatirkan bukan itu, kata Nabi. Penyakit orang jahiliyah itu menular kepada kalian. Kata Nabi. Asyirkul asghar. Syirik kecil. Pertanyaannya adalah, seberapa berat syirik kecil itu? Sangat berat sekali. Apa barang yang paling berat untuk kita pikul hari ini? Mungkin batu yang beratnya 1 ton. Batu yang berat 1 ton itu tidak mampu memasukkan Anda ke dalam neraka. Syirik kecil ini mampu menutup pintu surga bagi Anda. Coba bayangkan. Batu yang besar berton-ton itu yang tidak mampu kita angkat, masih bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi syirik kecil ini mampu menutupi pintu surga yang kita mau masuki. Contohnya bagaimana? Sederhana. Apa contohnya? Bapak Ibu melakukan perbuatan riya. Riya saja cukup, riya. Apa kata Nabi? Dalam hadis yang lain, ambillah apa yang kalian pertontonkan, yang dari kalian buat, kata Nabi. Apa yang kalian buat? Apa yang kalian pamerkan? Apa yang kalian riakan? Ambil, kata Nabi. Tapi kelak di hari kiamat kami perhitungkan. Menjadi penghapus dosa-dosamu. Menjadi penghapus pahala-pahalamu. Riya. Syirik kecil. Sekarang kita lihat hadis Nabi. Persoalan syirik kecil itu. Nabi sebut dalam hadisnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun Allah kata dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hadis ini zahir untuk syirik. Allah tidak memberikan tempat dan tidak mau mengampuni dosa-dosa orang-orang yang syirik, baik besar maupun kecil. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada, pokoknya orang yang melakukan syirik tutup pintunya, habis. Tidak Allah terima, Allah tidak masukkan mereka dalam surga dan Allah tidak menerima taubat mereka. Tapi sebagian besar ulama kata orang yang terjerat dengan syirik, sebelum dia mati, sebelum dia wafat bertaubat dia kepada Allah, Allah terima taubatnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah ini yang diamini, yang dipahami oleh mayoritas para ulama. Jadi yang dimaksud dengan syirik ini di sini, siapapun mereka yang melakukan perbuatan syirik, sebelum dia mati atau wafat bertaubat dia kepada Allah dan Allah terima taubatnya dan dia tinggalkan kejahiliahan itu, Allah terima. Allah masukkan dia ke dalam surga. Sekarang yang menjadi poin penting kita adalah mana yang lebih berat, syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar sifatnya zahir, syirik kecil sifatnya di sini penyakit hati. Maka kata Nabi, man shalla yura'i faqad asyraka. Man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Man sama yura'i faqad asyraka. Orang yang salat pengen dilihat oleh manusia, syirik. Orang yang puasa pengen dipuji oleh manusia, syirik. Orang yang bersedekah ingin dipandang oleh orang lain, syirik, kata Nabi. Pahala sedekah, pahala puasa, pahala salat, kalau dia pamer dan riya, syirik. Kenapa kok digandeng dengan syirik? Ya karena syirik kecil itu sifatnya adalah, karakteristiknya adalah, tandanya adalah riya itu. Nah sekarang kita perhatikan seberapa bermasalahnya riya ini. Ternyata kata para ulama paling berat permasalahannya itu adalah syirik kecil. Kalau syirik besar mereka bisa hilangkan. Tapi kalau syirik kecil kata Nabi, itulah yang paling sulit untuk mereka hapus karena berada dalam diri mereka. Kalau patung bisa kita hancurkan, hilang kata Nabi. Tapi kalau syirik kecil riya ini ada dalam hati manusia, gimana kita mau menghapusnya? Kalau kita bunuh dia, dia mati bersama riyanya.
maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dia dalam keadaan riak, su'ul khatimah. Mati dia dalam keadaan sombong, su'ul khatimah. Mati dia dalam keadaan takabur, sum'ah. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bilang, paling berat itu membersihkan riak dalam hati manusia. Kadang begini Pak, kalau kita bicara riak nih, ada kaitannya dengan pujian. Agak sulit mencari manusia yang tak suka dipuji sekarang. Kalau Bapak Ibu berhasil temukan ada manusia yang tidak mau dipuji, tolong kasih tahu saya. Tolong kasih tahu Pak. Itu manusia langka. Manusia langka di akhir zaman yang tidak mau dipuji. Sama halnya ketika Ali bin Abi Thalib dipuji oleh sahabatnya, apa kata dia? Engkau inginkan aku masuk dan terjerumus dalam neraka yang Allah janjikan, kata dia. Tak mau Pak. Umar bin Khattab itu pernah tersandung Pak. Senang dia, namanya dipuji manusia. Jangankan kita Pak, sekelas Umar bin Khattab saja kalau dipuji senang. Tapi Umar bin Khattab tahu bagaimana kontrol diri. Kita sekali dipuji, minta yang kedua. Sekali dua kali dipuji, naik sombong. Baru 2 kali dipuji jadi sombong. 3 kali dipuji jadi Tuhan Kak. Jadi Tuhan. 1 kali dipuji bahagia. 2 kali dipuji naik sombongnya. 3 kali dipuji jadi Tuhan Pak. Pintar kali Bapak nih, senang. Yang kedua, pintar kali Bapak. Oh iyalah, namanya awak. Kalau tidak aku tidak bisa itu. Yang ketiga, tidak akan bisa. Pasti tak akan bisa kalian buat kecuali aku. Dah jadi Tuhan pula dia. Begitulah karakter manusia. 1 kali dipuji, bahagia dia. 2 kali dipuji, sombong dia. 3 kali dipuji, naik menjadi Tuhan. Sampai berani manusia mengatakan, mohon maaf nih, ini kalau bisa menggulingkan aku, tidak ada satupun yang bisa menggulingkan aku. Wah, jadi penguasa. Ada orang bilang begitu kan dulu? Apa dia kata? Tidak ada satupun yang bisa menggulingkan aku. Masya Allah. Itu kesombongan. Berarti apa bedanya dengan Fir'aun? Fir'aun bilang bahwa diri dia adalah Tuhan. Fir'aun bilang diri dia ada Tuhan karena kekuatan dia memang mencapai puncak Pak. Tapi pengakuan Fir'aun dia ngaku Tuhan. Kalau orang sekarang ini mengaku Tuhan tak berani, tapi karakternya seperti Tuhan. Itu dampak daripada pujian yang berlebihan tadi. Makanya sebagian para ulama mengatakan kalau anak kecil yang sering dipuji, mesti pemalas itu. Itu salah satu dampak daripada perbuatan pujian itu. Maka hati-hati. Mengapa para sahabat Nabi nggak pengen dipuji? Takut dia dipuji Pak. Bahkan para tabi'in itu pernah membahas bagaimana hukum dipuji itu. Mereka katakan, kalau ada orang yang memuji Anda, ucapkan 2 hal. 1, na'udzubillah. Yang kedua, alhamdulillah. Jika seandainya pujian itu benar, kita bersyukur dan kita bermunajat kepada Allah dan minta kejauhan daripada hasutan-hasutan syaitan. Makanya dibuat 2 kalimat. Alhamdulillah, na'udzubillah. Bersyukur kalau benar, maka kita semoga pujian itu tetap eksis. Artinya sifat karakter yang baik itu tetap terjadi dalam diri kita. Tapi yang kita khawatirkan adalah jangan sampai gara-gara pujian itu membuat kita lupa diri. Maka tak salah Pak. Ketika Agim bertanya sama Ustadz Abdus Samad, ketika Agim bertanya pertanyaan yang sama dengan Ustadz Adi Hidayat, itu pertanyaannya sama. Gimana rasanya jadi orang besar, orang terkenal? Bayangkan dengan 2 perbedaan jawaban memiliki satu esensi yang sama. Pertanyaannya sama, yang diajukan kepada 2 orang ini, tapi cara jawabnya berbeda, esensinya sama. Ketakutan atas pujian yang mereka terima. Nah kalau sekarang tidak, senang, semakin dipuji semakin naik dia, semakin naik ongehnya. Sebelum dipuji jalannya begini, setelah dipuji sekali begini naik, setelah dipuji 3 kali, begini dadanya Pak berjalan. Jadi semuanya dibusungkan. Hati-hati dengan kesombongan. Maka kata Nabi, asyirkul asghar, hati-hati dengan syirik kecil. Nah kata para sahabat, wa ma huwa asyirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Kata Nabi. Kata Nabi, qala ar-riya, dia adalah riya. Kata Nabi. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawma yujazil ibadu bi'amalihim. Idhabu ila alladhi kuntum tura'una fid dunya. Kata Allah, ketika mereka,
Kata Nabi dalam hadisnya, Allah berkata, hei orang-orang yang dulunya suka pamer, suka riak, pergilah kata dia ke tempat di mana kalian melakukan perbuatan riak tersebut. Minta sama riak-riak kalian itu untuk memberikan posisi pada kalian. Jadi seolah-olah kata Allah bilang begini, dulu kan yang kalian pertuhankan riak. Nah, sekarang minta sama riak-riak itu untuk menyelamatkan Anda dari surga, dari neraka ini. Kata dia. Maka kata Nabi dalam terusan hadisnya, fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Hei umat manusia, perhatikan baik-baik, apakah ada kebaikan dalam perbuatan riya itu? Enggak ada. Sekarang kita tinjau Pak, dalam karakteristik psikologi, dalam sub psikologi. Seberapa penting riya itu dalam karakteristik psikologi? Enggak ada pentingnya Pak. Enggak ada pentingnya sama sekali. Ternyata riya ini, pamer ini, riya itu bisa disebut pamer, yang suka menampakkan, bisa juga masuk dalam kategori i'jabur rajul binafsihi, yang suka membangga-banggakan diri. Ujub bisa masuk. Ujub juga, riya juga sama. Pertanyaannya sekarang begini, kalau semua kita nih, tidak usah semua umat manusia, tapi semua kita nih saling ujub, membanggakan diri, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bang Ardi menampakkan kehebatan dia, Abang Ganteng menampakkan kehebatan dia, ketua masjid menampakkan kehebatan, semua menampakkan kehebatannya. Kalau bukan karena aku, apa yang terjadi? Yang terjadi satu saja, Pak. Kira-kira ini masjid aman atau cuma dia doang yang sholat gitu? Nggak ada aman-amannya Pak. Justru perpecahan timbul semakin dahsyat. Tapi kita lihat bagaimana dampak tubuh seseorang yang punya karakter riya, yang punya karakter ujub, yang punya karakter sombong. Tidak sehat. Tidak sehat. Secara psikologi, orang kalau tidak dipuji sekali, stres Pak. Orang kalau tidak, yang suka pamer, yang suka puji, yang suka pujian, yang suka ujub, sekali dia tidak dipuji orang, stres Pak. Stres. Saya pernah ketemu dengan orang yang kerjanya memang minta dipuji. Pokoknya omongannya selalu ingin didengar, sum'ah. Sum'ah nih, orang yang suka pengen didengar tuh sum'ah. Sekali tidak didengar perkataannya, oh dia kabur Pak. Dia nggak mau duduk bersama orang yang tidak mau mendengarkan perkataan dia. Sekarang pertanyaannya, Bapak pernah temukan enggak orang seperti itu? Kalau rapat itu pokoknya dia aja yang harus didengar. Karakter seperti ini pengennya memimpin tapi tak mau dipimpin. Karakter seperti ini pengen menampakkan kelebihan dia tanpa mau melihat kelebihan orang lain. Andai kata ada orang yang lebih daripada diri dia, maka dia stres. Nah ini poin bahayanya Pak, dari sisi psikologi. Dari sisi psikologi, kata para pengamat psikologi itu, orang yang terpapar penyakit riya, suka dipuji, suka pamer, suka ujub, itu tidak sehat. Tidak sehat dari sisi psikologi. Sekarang kita lihat dari sisi agama. Tadi Allah sebutkan, pergilah kalian ke tempat yang kalian suka memuji-muji dan mempamer-pamerkan apa yang kalian lebihkan. Minta sama mereka untuk menyelamatkan Anda dari api neraka. Tidak bisa Pak. Kemudian Allah kata, hal tajiduna indahum khaira. Apakah kalian lihat di antara mereka itu, di antara perbuatan tersebut ada kebaikan? Tidak ada kebaikan. Makanya mohon maaf Pak. Seberat apa riya tersebut? Berat sangat. Sampai para ulama untuk menghapus perbuatan riya ini, untuk menghilangkan sikap riya ini, untuk bertaubat dari perbuatan riya ini, kata para ulama itu, orang yang rajin orang yang rajin punya tirakat dan berriyadhah belum tentu mampu menghilangkan riya. Artinya ada solusi, tapi solusi tersebut masih berpotensi untuk menjerumuskan dia dalam keadaan, dalam sifat riya. Maka Bapak Ibu mohon maaf, saya katakan riyadhah, tirakat dalam ilmu tasawuf kesufian itu tujuannya cuma satu Pak, untuk menurunkan sifat-sifat buruk yang ada dalam penyakit hati. Contoh,
Dulu jamaah tablik itu pada masa dahulu 2017 saya pernah diskusi dengan seorang profesor, namanya Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Saya tanya sama Prof, kenapa jamaah tablik itu mau dia keluar rumah sampai keluar dari masjid kemudian mereka ketok pintu mengemis di rumah-rumah orang. Kata Prof Yun, saya pernah ikut wan katanya. Tujuannya cuma satu aja, bukan mereka tidak punya duit katanya. Hanya untuk menurunkan ego yang ada dalam diri mereka katanya. Seberapa kuat mereka mampu menurunkan egonya. Ketika kita ngetok pintu rumah orang, ketika kita ngajak preman sholat, Anda ditendang, Anda dipukul, kemudian tangan Anda mengemis minta bantuan kepada manusia, dan manusia tidak mau membantu Anda dan justru mencaci maki Anda, bagaimana hati Anda itu? Beliau jawab begitu ke saya, Pak. Artinya kalau kita belum merasakan sakit itu, berarti kita masih belum termasuk orang pejuang. Sampai dikatakan begitu. Kalau engkau belum merasakan, berarti Anda bukan pejuang, kata dia. Apa yang dikatakan oleh Prof Yun? Kata Prof Yun, orang seperti itu mereka hanya ingin menurunkan ego, bukan meminta beneran. Tapi bagaimana menurunkan ego? Bayangkan sebegitu susahnya untuk membersihkan hati. Ada kalimat di dalam Al-Quran itu, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Anda dengan berzikir bisa membuat hati Anda lebih tenang. Betul. Tapi tidak mengurangi, tidak secara utuh menghilangkan dan menghapus penyakit riya. Justru mohon maaf kata Ibnu Athaillah itu As-Sakandari, kata Ibnu Athaillah, justru ada orang yang menyembunyikan diri dia demi, misalkan begini, aku tidak mau ke masjid nanti takut orang memujiku. Itu sudah masuk dalam kategori riya, kata dia. Coba bayangkan. Ada orang menahan diri dia untuk tidak dipuji, dianggap riya oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Sebegitulah beratnya riya tersebut. Sehingga kalau kita kembalikan pada kasus kita sekarang, keadaan umat manusia sekarang, sangat sulit mencari manusia yang betul-betul bersih hatinya. Sangat sulit. Sangat sulit mencari manusia yang betul-betul berbuat untuk Allah. Sangat sulit. Karena hampir setiap manusia berbuat mesti mengharapkan sesuatu, setidaknya pujian. Alhamdulillah kami punya kepala sekolah yang hebat. Dalam tapi dalam hatinya senang dipuji. Sama Pak, susah memang. Ada orang yang tak suka dipuji sekarang, hampir tidak kita temukan Pak, hampir tidak kita temukan. Apalagi orang-orang yang mohon maaf sok menjadi pahlawan. Oh, kalau tidak dipuji justru masalah itu. Mereka dianggap pahlawan. Ini tidak ada kaitannya dengan pemberian gelar kepahlawanan ya. Tapi poinnya itu Pak. Poinnya di situ. Ada orang yang merasa pahlawan. Salah Pak. Kalau saya anggap kalau bukan karena saya masjid ini nggak jadi, berarti saya pahlawan. Artinya saya sudah menganggap diri saya lebih baik daripada yang lain. Pertanyaannya, apakah saya sendiri membuat masjid ini bisa tanpa yang lain? Tanpa ada tukang? Tanpa ada yang ngurus? Enggak juga. Tapi mengapa manusia selalu menganggap kalau bukan aku, kalau bukan aku, kalau bukan aku? Inilah karakteristik yang terjadi. Maka kata Nabi, syirik kecil itu penyakitnya banyak. Sombong, angkuh, sum'ah, ujub, riya, apalagi? Takabur, masuk semua di situ. Makanya jangan merasa bahwa diri kita lebih baik. Itu yang paling penting dalam hadis ini. Itu baru hadis pertama. Maka kata Nabi, hadis yang dikhawatirkan Nabi di akhir zaman itu banyaknya dari umatku, kata Nabi, yang terjebak dalam penyakit syirik kecil. Nah, syirik kecil ini penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, sombong, riya, takabur, riya, sum'ah, ujub, hasad, ini semua ada di dalam setiap pribadi masing-masing. Makanya kata para ulama, riyadah, riyadah, riyadah. Tahu Bapak Ibu arti riyadah itu apa? Riyadah itu artinya membuat diri kita ini berolahraga. Apa yang harus kita lakukan? Olahraga apa yang harus kita lakukan? Olahraga lisan dan hati. Bagaimana caranya? Zikir, solawat, zikir, solawat. Perbanyak baca Quran, perbanyak berzikir. Setidaknya yang tadinya riaknya tinggi bisa melemah. Yang tadi pengen dipujinya tinggi bisa menurun. Karena apa? Dia paham. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang lain, cara yang lain adalah
pahami bahwa Anda bukan satu-satunya manusia terbaik di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW terbaik. Apa Nabi pernah ujub? Tak pernah. Apakah Nabi manusia terbaik pernah tidak mendengarkan pendapat para sahabat? Tak pernah. Justru Umar bin Khattab manusia yang paling tegas di muka bumi ini meminta ilmu daripada Ali bin Abi Thalib yang jauh di bawahnya. Baik secara umur maupun secara kedewasaan. Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, meminta pendapat dari seorang yang sangat mungkin dianggap kecil, tapi punya ilmu yang bagus, yang cerdas, ilmu yang luas. Harun ar-Rasyid minta pendapat kepada Abu Nawas yang dianggap majnun pada saatnya. Artinya apa? Merendahkan diri di hadapan orang berilmu hanya untuk menambah kelapangan hati. Ini yang harus kita lakukan. Maka kita harus, caranya adalah memaksakan diri. Tidak bisa Pak. Kita harus memaksakan diri untuk menjadi manusia lebih baik. Nah, sekarang kita lihat fawaidut tarbawi minal hadis. Apa faidah daripada hadis yang tadi kita bacakan? Yang pertama, menjelaskan khaufun Nabi ala ummatihi minal fitaniz zahirah wal batinah. Kata Nabi, kata para ulama, apa tujuan hadis tersebut disampaikan oleh Nabi? Nabi ingin katakan kekhawatiran dia terhadap umatnya atas fitnah yang zahir, yang nyata, dan fitnah yang batin. Ada zahir fitnahnya, ada fitnah yang ada dalam diri kita. Maka syubhat dan syahwat itu selalu menjadi poin tertinggi dalam menjadi fitnah umat manusia hari ini. Apa salah satu contoh? Kata para ulama, riya. Yang kedua, inna la khaufun nabi darajatun a'zamuha khataran ma la masaqal qulub atharan. Apa kata para ulama? Salah satu bentuk kekhawatiran Nabi yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi kata kekhawatiran tersebut dalam diri dia kelak akan menjadi dan menyentuh, yang ditakutkan menyentuh pada hati-hati manusia. Jadi kalau bahasa lainnya, orang yang suka pamer, ujub, riya, sum'ah itu kalau bahasa dokternya penyakit kronis. Jadi hati dia itu sudah rusaknya berat. Kalau orang dalam penyakit mah kronis itu kan tinggal tunggu aja lah gitu. Sekali mah lagi mati itu, kan begitulah bahasa kasarnya. Nah begitu juga Pak. Orang yang terjangkit penyakit hati tadi, itu sekali rusak hati dia rusak betul Pak. Nah hati yang rusak nih obatnya itu cuma itu. Dia tak ada obatnya, obat fisiknya tak ada. Minum bodrek tidak akan sembuh Pak. Minum apa lagi? Ya jahe juga nggak akan sembuh Pak. Salah satu cara menyembuhkannya adalah dengan memperbanyak riyadhah tadi. Rajin sholatnya, ke masjidnya oke, istighfarnya jalan. Bahkan ada seorang guru, ketika kami datang kepada beliau, wahai guru, wahai kiai, apa pegangan kamu? Dijawab sama kiai itu, kalaupun aku kasih tahu kalian tak akan mampu mengerjakannya. Artinya, orang alim, orang soleh pasti punya pegangan. Pasti punya pegangan. Lah kita sudah ndak soleh, sudah ndak alim, ndak ada yang dipegang. Mau jadi apa kita? Bayangan Pak ya. Rata-rata pimpinan pesantren pasti punya ada pegangan. Mesti ada pegangan. Bukan pasti ya, mesti ada pegangan. Setidaknya yang dia pegang adalah istighfarnya, al-fatihahnya, salawatnya, subhanallah tasbihnya, salat malamnya, duhanya. Mesti ada, mesti Pak. Karena kalau pondok, pesantren tidak ditopang oleh hal-hal seperti ini, maka tidak lama umurnya Pak. Tidak lama. Kita lihat. Pondok Lirboyo, Sidogiri, pondok pesantren di Jawa Timur, Kediri, Al-Falah dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu tanya, apa yang dipegang oleh para kiai itu sampai umurnya bisa sampai 1 abad lebih? Rata-rata mereka punya pegangan. Jadi kalau ada orang sekarang mencaci maki pesantren itu terlambat sebenarnya. Terlambat itu, terlambat. Maka pesantren itu tidak bisa semena-mena Pak. Tidak mungkin mereka tidak punya pegangan. Kalaupun ada kekacauan dalam pesantren 1, 2, itu hal wajar Pak. Kenapa kita katakan wajar? Itu jelas mereka tidak sempurna seperti Nabi. Tidak Pak, tidak sempurna Pak. Pesantren itu tidak sempurna seperti yang kita bayangkan. Oh pokoknya tidak boleh salah sedikit pun. Oh itu pesantren mana Pak? Wong presiden aja selalu banyak salah. Kita nggak pernah berkutik kok.
Nah ini pesantren baru kalah salah satu. Kita hujat terus menerus. Jadi jangan salah Pak, pesantren itu punya bangunan yang ditopang oleh zikir yang kuat. Saya kasih contoh satu. Ada pimpinan pondok pesantren Gontor Trimurti pendiri. Dulu itu setiap ada bangunan tanah yang mau dibangun, itu beliau tahajudin dulu setiap malam. Biar tanah yang dibangun ini ada berkahnya. Pimpinan pesantren itu, salah satu di antara yang sudah wafat ini, tidak pernah lisannya berhenti daripada Al-Fatihah. Enggak pernah berhenti Al-Fatihah. Ada pimpinan kedua itu, setiap sholat Jumat dia wajib jadi imam di masjid itu. Di masjid pondok itu, enggak boleh keluar. Coba bayangkan. Jadi jangan dikira pesantren itu tidak punya tirakat yang dipegang. Tidak ada pesantren yang mau berdiri itu, tapi besoknya mau dihancurkan itu tidak ada. Kecuali mohon maaf pesantren untuk cari duit. Jangan terhina. Karena banyak pesantren berdiri untuk cari duit. Nah kalau pesantren yang berdiri untuk cari duit kemudian hancur dalam waktu singkat banyak kasus dan lain sebagainya, itu wajar. Mau dicaci maki pun juga sebenarnya nggak usah ya, jangan dicaci maki. Tapi wajar. Lah ini umurnya lebih tua daripada Republik Indonesia itu sendiri. Yang Anda caci maki. Umurnya 200 tahun lebih yang kita caci maki. Apalagi kita harus bangunannya nggak benar. Umur bangunannya 200 tahun belum ente lahir coy. Negara aja belum merdeka. Bangunan sudah ada. Ini poin penting untuk kita pahami. Yang ketiga kata Nabi, talammasa sana'an nas aw ata'ahum awil husul ala hazwati indahum min khilali ibadatil mar'i fihi dalalatun ala du'fi diyanatihi. Ada orang yang pengen dipuji. Ada orang yang berharap untuk diberikan sesuatu. Ada orang yang melakukan sesuatu untuk dipandang oleh orang lain. Apa kata para ulama? Dalalatun ala du'fi diyanatihi. Tanda bukti bahwa lemahnya imannya dan agamanya. Wa nuqsanu aqlihi. Lemahnya akalnya. Wa du'fu thiqatin billah, dan rendah kepercayaannya kepada Allah. Jadi manusia-manusia yang hari ini, ya mohon maaf ya, lagi-lagi kita mengungkit masalah lalu gitu ya. Lagi-lagi kalau ada orang yang korupsi berarti kan dia nggak percaya sama Allah kalau harta itu rezeki itu dari Allah. Misal ada orang yang mohon maaf ya, gaji aku cuma segini ya. Gimana aku mau kaya? Kira-kira dia percaya sama Allah atau tidak? Tidak percaya sama Allah itu. Makanan apa kayak gini nih? Tak ada nikmat-nikmatnya. Kira-kira dia percaya nggak sama Allah itu? Tidak percaya. Apalagi ada orang yang mohon maaf sudah punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya ini, punya itu. Dia masih korupsi juga. Kira-kira pertanyaannya adalah dia percaya enggak sama Allah itu? Itu kan logika berpikir. Sejak tidak kita kaji dalam agama pun semua orang akan bilang kalau ada orang makan nasi satu piring penuh piringnya masih mau nambah, kira-kira apa itu? Lebih rakus daripada monyet. Nah kalau ada manusia punya mobil sudah, rumah sudah, lah kok masih korupsi? Kata Allah, kata para ulama, du'fu thiqati billah. Dia lemah kepercayaannya kepada Allah. Ya gimana tidak, dorongan hawa nafsunya lebih tinggi. Baik. Apa kemudian ulama bilang aswa'u ahwalil abdi hina yafqadu dinahu. Kalaulah mereka berada pada posisi ini kata para ulama, maka itulah seburuk-buruknya agama yang dimiliki seorang hamba. Lah kalaulah itu yang mereka miliki, keburukan itu yang mereka miliki, dikatakan para ulama, itulah seburuk-buruknya keadaan seorang hamba kelak di hari kiamat. Jadi mempertanggungjawabannya sulit. Ketika sedang sedekah, dia bilang sama kawan, tahu enggak berapa aku sedekah tadi? 100.000 coy. Kata kawannya, wah bagus. Di hadapan Allah besok ditanya, siapa yang kemarin sedekah 100.000? Angkat tangan deh. Angkat tangan. Kata kawan dia samping, tak perlu, bukan kata kawannya, kata tangannya, tapi Allah, dia minta dipuji sama tetangganya tadi, kata dia. Habis Pak, habis. Habis. Tak ada manfaat sama sekali. Makanya kata para ulama, kata Allah dalam Al-Quran, habitat a'malahum. Orang yang melakukan kesyirikan, baik riya, sum'ah, takabur, yang dianggap syirik kecil, mereka lakukan dalam keseharian mereka, mereka telah menghapus amal ibadah mereka yang lain. Sedekah mereka buat, Allah hapus.
Puasa mereka lakukan, Allah hapus. Bermunajat mereka kepada Allah, Allah hapus. Semua yang mereka buat, Allah hapus. Jadi pertanyaannya apa? Apa yang kami pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah? Tidak ada selain daripada dosa. Makanya Nabi bilang, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. 6 perkara yang merusak amal ibadah. Salah satu di antaranya adalah perbuatan yang mengajak kita kepada pujian, qaswatul qalbi, rusaknya hati. Salah satu penyebab rusaknya hati adalah munculnya penyakit hati. Salah satu bentuk penyakit hati adalah riya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, itu yang keempat. Yang terakhir. Oh belum, masih ada. Yang terakhir, ar-riya syahrun mahdud fid dunya wa fil akhirah. Riya itu perbuatan yang paling buruk baik di muka bumi ini maupun di akhirat. Walidzalika kana mamqutan syar'an wa aqlan wa urfan, merusak semuanya, baik akal, baik agama dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, wa fi arasatil qiyamah tuzhabu kulla da'awatus salah wal islah. Di hari kiamat semua kebaikan-kebaikan itu pergi dari diri dia. Yang ketujuh, a'malul insan tatafadalu bima fi qalbi minas sidq. Setiap perbuatan manusia mempertanggungjawabkan di akhirat tergantung kejujuran. Maka setiap anggota kita ini, anggota tubuh akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan apa yang Allah katakan? Kata para ulama, bima fi qalbihi, apa yang tertera dalam hati mereka. Dan yang akan menjawab bukan mulut mereka, tapi tangan mereka, kaki mereka yang akan menjawab atas perbuatan mereka. Riyakah mereka? Hati dia yang akan jawab. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, innas sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Tanganmu, kakimu, hatimu, semua anggota tubuhmu akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang engkau buat terhadap manusia. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tutup dari satu hadis baginda Nabi, haitsu qala Rasulullah, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sajilan kullu sijillan maddul basar wa fihi yaqulu Allahu inna laka indana hasanatan wa innahu la zulma alayka al-yawm fayukhriju lahu bitaqatan fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang akan menyelamatkan manusia di hari kiamat, yang akan mengeluarkan mereka dari neraka, yang akan membuat mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika lisan mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kebersihan hati ketika mereka mengucapkan syahadat, kebersihan hati ketika mereka mengatakan Allahu ahad, Allahu akbar. Kebersihan hati mereka yang tidak melakukan kezaliman akan mengeluarkan mereka dari kerak-kerak api neraka yang kelak Allah masukkan mereka ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lagi-lagi kata para ulama, hati kita menjadi kunci atas diterima atau ditolaknya amal ibadah seseorang. Maka kata Umar bin Khattab, orang yang kuat itu, orang yang bersedekah, kalau yang tahu, ada beberapa tingkatan kata Umar bin Khattab. Yang pertama, dia bersedekah yang tahu hanya diri dia dengan Allah. Itu masih dimaklumi. Yang kedua kata Umar bin Khattab, ada orang bersedekah yang tahu diri dia dan Allah dan kemudian orang yang diberi. Yang ketiga, ada orang yang bersedekah yang tahu adalah Allah, yang diberikan diri dia, dan ada juga orang lain. Dan poin terakhir inilah yang terendah kata Umar bin Khattab, yang terendah. Maka hati-hati. Kenapa dulu Nabi bilang siapa yang mau bersedekah angkat tangan? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman. Mereka derajatnya sahabat Nabi. Kalau sekarang masih adakah sahabat Nabi? Paling ada hanya sahabat Ridwan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.